dan berkarya terus seperti kita. Ada sodorin surat pengunduran diri yang aku nggak pernah buat. Jadi di situ suratnya tulis saya Anton menyatakan mengundurkan diri karena gini-gini, dan di situ dibilang saya. Tapi waktu itu Duta ada di Jakarta. Selama sebulan, dan kita latihan persiapan untuk tour selama sebulan tuh Duta nggak pernah ada sekalipun sama latihan. Silon Seven royalty yang paling gede. Silon Seven 3 album berturut-turut di atas 1 juta tuh mungkin nggak ada band yang bisa melakukan hal itu. Anton, mantan drummer Ceylon Seven, dipecat secara halus karena dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang tak pernah dia buat sebelumnya. Anton cabut setelah rilis album Pejantan Tangguh di tahun 2004. Cabutnya Brian apakah akan menjadi awal kesempatan kembali laginya personil lama Sheila Gang sesuai harapan Eros Chandra, sang gitaris Ceylon Seven itu? Yang mana harapan beliau sangatlah simpel. Yang penting rumahnya deket-deketan, katanya. Kita mundur sejenak, ngomongin terbentuknya Ceylon Seven, ceritanya seperti ini. Awalnya Anton, teman seangkatan Eros yang beda sekolah ini, diajak Eros ngeband dengan formasi personilnya yang maunya seumuran. Saya yakin buat kalian anak band yang sering warawiri ikutan festival dan parade band, usia memang hal yang perlu diperhatikan untuk bisa masuk seleksi kompetisi band yang akan diikutinya. Kita lanjut yuk. Setelah pertemuan Anton dengan Eros, Eros mengenalkan Anton dengan Sakti. Dari situlah mereka mulai nongkrong dan jamming-jamming bareng di rumah Sakti. Gak lama berselang, Sakti mengenalkan teman SMP-nya yaitu Adam kepada mereka. Nah, masuknya Duta sebagai vokalis dikarenakan Sakti gak mau merangkap jadi vokalis band itu. Dari situlah Ceylon Seven terbentuk, namun masih bernama Sheila Gang. Sheila Gang mulai mengikuti festival-festival dan beberapa kali memenangkan kompetisi band yang mereka ikuti. Hasil dari festival itu mereka kumpulkan untuk bikin demo lagu yang kemudian ditunjukkan ke beberapa produser termasuk Bapak Jan Juhana. Band asal Jogja ini sebenarnya sudah dikenal banyak orang sebelum mereka nyemplung benar-benar di belantika musik nasional bersama Sony Music Entertainment. Tidak mudah bagi anak-anak Ceylon Seven bisa masuk label impian banyak musisi ini. Pasalnya, masa-masa berjuang mereka untuk bisa rekaman di Jakarta perlu dijadikan pecutan semangat buat seluruh anak band di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang diceritakan Anton, proses untuk menyambangi kantor Sony Music ini banyak menjumpai kendala di perjalanan seperti nyasar-nyasar di Jakarta dan mengalami pecah ban mobil juga. Namun, kejadian itu gak membuat mereka menyerah untuk bisa menggapai mimpi mereka menjadi anak band. Di tahun 90-an bahkan sampai 2000-an, dominasi label rekaman sangat berkuasa dalam pemilihan lagu dan gaya permainan di setiap lagunya. Bahkan bukan hanya itu aja, label juga mempengaruhi band itu sendiri untuk bisa mengganti personilnya yang dirasa harus diganti oleh label. Kalau nggak nurut, ya bisa kelar tuh karirnya. Kalau dibandingkan hari ini, industri musik membebaskan kepada seluruh band atau musisi untuk membentuk dan memilih lagunya yang akan dirilis. Sekarang lebih enak, karena bersaing dengan indie label. Kita menuju ke tahun 2004, membahas lebih lanjut terkait cabutnya Anton dari Ceylon Seven. Gara-garanya, Anton ini nonton MotoGP di Sepang tanpa izin ke manajemen. Ditambah lagi dia sakit seminggu setelah sepulang dari Malaysia. Keputusan manajemen untuk mendepak Anton menjadi bulat. Kesalahan indisipliner ini sampai sekarang masih dipertanyakan Anton. Pasalnya, dulu Duta pernah meninggalkan jadwal latihan persiapan tur di beberapa kota selama 1 bulan. Mungkin Duta adalah anak kesayangan manajemen, jadi tetap dipertahankan. Apalagi, dia adalah vokalisnya. Ya mungkin kalian juga bisa menilainya sendiri. Balik lagi ke Anton, kuatnya Anton dengan mundurnya dia dari Ceylon Seven menjadi pukulan keras bagi keluarga Anton. Syukurnya Anton masih kuat menahan sakit hatinya dengan kejadian yang gak enak itu sampai hari ini. Namun walaupun udah gak aktif sebagai personil, Anton masih menerima sharing royalti dari Ceylon Seven dan dia bilang itu cukup besar. Lalu,
Kosongnya drummer band ini apakah akan memberikan kesempatan kepada Anton untuk masuk menjadi bagian dari keluarga band ini lagi?